Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Gustika dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Di video kali ini saya ingin membahas studi kasus perihal paspor dan dokumen perjalanan laksana paspor, di mana di bawah bimbingan Ibu Nur Aryani Yulia. 9 dari 177 WNI calon jemaah haji belum dipulangkan ke Indonesia setelah terlibat kasus pemalsuan paspor haji di Filipina. Mereka masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas 5 tersangka yang telah ditetapkan kepolisian Filipina. 9 orang yang belum kembali itu kaitannya dengan 5 tersangka yang ditetapkan oleh otoritas Filipina atas perkara yang mereka tangani terkait dengan dokumen haji. Selanjutnya, korupsi paspor online. Markas Besar Kepolisian RI menyatakan telah menemukan 6 kasus dugaan korupsi yang dilakukan Denny Indrayana ketika menjabat Wakil Menteri Hukum dan HAM. 6 kasus itu di luar kasus dugaan korupsi pengadaan paspor online atau payment gateway yang saat ini telah disidik kepolisian dengan Denny sebagai tersangkanya. Salah satu dari 6 kasus itu adalah perjalanan dinas ganda dari Garuda Indonesia dan kantor imigrasi. Semua kasus korupsi itu dilakukan saat dia menjabat. Namun, Anton mengaku lupa kota tujuan Denny dalam perjalanan ganda tersebut. Anton juga lupa 5 kasus korupsi lainnya. Keenam kasus dugaan korupsi diduga menyebabkan kerugian negara. Ia juga menyatakan Denny bukan aktor tunggal, pasti ada yang terlibat, masih dalam penyelidikan. Selanjutnya, maraknya paspor palsu untuk perdagangan manusia. Pemerintah telah memulangkan sedikitnya yaitu 120 orang korban perdagangan orang dari Malaysia. Tenaga Kerja Indonesia atau TKI bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak diantaranya yang terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja di sana. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja di sana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Studi kasus yang pertama itu adalah kasus pembalakan liar Adeline Rees dari Singapura ke Indonesia. Adeline ditetapkan sebagai buron oleh Polda Sumatera Utara. Adeline sempat tertangkap di Beijing, Cina, akhir tahun 2006 saat akan memperpanjang paspor di KBRI Beijing. Setelah melalui proses persidangan, pada 5 November 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Arwan Brain memutuskan Adeline bebas dari semua dakwaan. Sejak sidang terakhir di Pengadilan Negeri Medan itu, keberadaan Adeline tak diketahui lagi. Selanjutnya, pemalsuan dokumen imigrasi, tegaskan pembuatan paspor. Dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menegaskan bahwa pejabat imigrasi menolak orang untuk keluar wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut. Yang pertama, dia tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang atau namanya tercantum dalam daftar pencegahan. 2. Warga negara asing ditangkap karena memalsukan dokumen. 2 warga negara Cina ditangkap petugas imigrasi Tangerang, Banten karena memalsukan data dokumen untuk membuat paspor Indonesia. Untuk mengelabui petugas, kedua tersangka melengkapi semua dokumen, bahkan sempat mengganti nama aslinya.
Warga negara asing ini ditangkap saat di kantor imigrasi untuk membuat paspor. Awalnya, petugas tidak curiga karena keduanya membawa semua persyaratan termasuk dokumen KTP dan ijazah. Nama keduanya bahkan sudah diganti menjadi Teddy Saputra dan Santi Melangi. Petugas mulai curiga saat sesi wawancara. Teddy tak bisa menunjukkan dengan jelas alamat tinggal dan sekolahnya selama ini. Saat didesak, ia baru mengaku sebagai warga Cina yang masuk ke Indonesia. Terakhir, pelaku yang diamankan di Polres Sorong Kota ini sudah menjalani aksi mereka sejak 13 Juni 2021. Lalu, selain memalsukan surat COVID-19 dan hasil tes PCR, pelaku juga memalsukan tanda tangan wewenang, namun mengaku sudah 10 kali mengeluarkan dokumen hasil PCR dan sertifikat vaksin palsu dengan harga Rp800.000 per satu dokumen. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.